Tetapi dalam hidup ini kan seringkali hal-hal yang kurang menyenangkan juga terjadi ya, yang membuat kita galau, yang membuat kita baper dan sebagainya ya. Nah, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita punya mimpi yang tinggi dan kita selalu menguatkan itu dalam diri kita, maka apapun yang kita hadapi itu akan terasa kecil gitu. Jadi segala sesuatu itu, besar kecilnya sesuatu itu tergantung besar kecilnya mimpi. Gitu. Oke, kita kan inginnya growing up terus sampai akhir tahun ya, Pak Arfan ya. Betul, betul. Jangan sampai tuh fase semangatnya seperti roller coaster, naik turun seperti itu. Nah, filosofi mungkin seperti kita beli baju baru gitu ya. Kalau Ya. kita beli sesuatu yang baru tuh kan disayang-sayang di awal, terus lama-lama kita sudah nggak peduli lagi gitu ya, Pak Arfan. Sudah lupa gitu dengan mungkin hangatnya cinta di awal gitu. Nah, ini gimana untuk kita bisa mempertahankan rasa semangat itu ya sampai dengan akhir nanti sehingga juga hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita bayangkan gitu di awal tahun, Pak Arfan. Iya, jadi itulah yang namanya memelihara mimpi, memelihara cita-cita gitu. Ya, Karena yang namanya hidup ini kan penuh dengan tantangan ya. Selalu ya, ada ups and down gitu ya. Ketika kita ngobrol di pagi hari ini dalam suasana yang ceria, semangat gitu, kita bicarakan hal-hal yang penuh semangat gitu. Tetapi dalam hidup ini kan seringkali hal-hal yang kurang menyenangkan juga terjadi ya, yang membuat kita galau, yang membuat kita baper dan sebagainya ya. mhm, Nah, kalau kita punya cita-cita yang tinggi, kita punya mimpi yang tinggi dan kita selalu menguatkan itu dalam diri kita, maka apapun yang kita hadapi itu akan terasa kecil gitu. Jadi segala sesuatu itu, besar kecilnya sesuatu itu tergantung besar kecilnya mimpi. oke. Gitu Audrey. Mhm, Jadi kalau ada sesuatu yang kayaknya berat sekali gitu ya. Kenapa ini berat ya? Sebetulnya karena mimpinya kecil gitu. Karena oke, cita-citanya kecil gitu ya. ya, Jadi orang yang punya cita-cita besar, karena cita-citanya besar, maka segala sesuatu itu jadi kecil gitu. Dan ini nggak harus sesuatu yang hebat-hebat ya. Contoh contoh saya misalnya, ketika saya malas untuk jalan pagi gitu, kemudian saya katakan pada diri diri saya sendiri, ini mhm, kan kalau saya jalan pagi kan saya bisa menginspirasi banyak orang loh. iya. Minimal saya bisa bikin konten di Instagram saya kan gitu ya. Oke. Heeh. Kalau saya nge-gym, saya bisa bikin konten di IG saya kan, Iya. minimal seperti itu gitu. Mhm, mhm. Itu kan mimpi-mimpi yang kecil saja ya. Jadi sehingga itulah yang membuat saya jadi bisa terus semangat gitu ya. Ketika saya mengatakan seperti itu, ya hal-hal yang sangat sederhana gitu ya. Kalau namanya motivator, masa motivator bisa kalah sama bangun pagi Oh, misalnya iya. ya. Jadi kita harus punya tools-tools gitu ya, punya cara-cara sederhana gitu untuk membangkitkan diri kita gitu, untuk mengalahkan diri kita gitu. Iya, iya. Itu Audrey. Nah, aku setuju tuh Pak Arfan, ketika kita mungkin, apa ya, men-share gitu ya, ataupun membagikan sedikit-sedikit achievement kita, karena biasanya itu menjadi, apa ya, satu pukulan kalau kita nggak melakukan itu lagi. Contohnya mungkin Pak Arfan sudah sering men-share, memotivasi lewat jalan pagi, terus sekalinya tidak lari mungkin ataupun jalan, pasti kan followers-followers pada nanyain gitu ya. Jadi Karenanya ini ya, iya. ya ini, men-trigger kita untuk me-recall lagi gitu. Sebenarnya, habit yang ingin kita bangun itu seperti apa. Nah ini, eee, tips-tips yang simpel seperti ini Pak Arfan, mungkin ada yang lain nggak yang mungkin bisa Betul. dilakukan oleh Jadi gini, kita kan tahu ya kebiasaan kita gitu ya, ya, dan saya juga sudah bilang, kalau Anda merasa malas, sadarilah bahwa semua orang malas. merasa malas. Ya. Jadi itu bukan sebuah keistimewaan gitu ya. Anda malas ya memang semua orang malas. Cuma orang Heeh, sukses itu adalah orang yang malas tapi tetap melakukan gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah declare. mhm, Declare itu deklarasi gitu. Itu bukan buat sombong-sombongan gitu. Makanya kalau Audrey lihat Instagram saya ya di @arfanpradiansyah, kalau ya, Audrey lihat itu kan saya suka jalan pagi hari ini 8 kilo, oke. upload, kasih Ah, musik. iya, Besok 10 kilo, upload, kasih musik. Ya, kemudian saya nge-gym ya. Saya nge-gym, saya foto gitu kan, ya. iya, Lagi ngangkat barbel, saya foto gitu, terus upload gitu. Itu adalah bagian dari yang namanya deklarasi itu gitu. mhm, Supaya apa? Bukan hanya untuk menginspirasi orang sebetulnya, tapi untuk memotivasi diri saya sendiri. iya, Jadi saya udah declare Arfan Pradiansa itu adalah orang yang senang berolahraga, gitu ya. Dan ah hah,
Sehingga nanti ketika saya nggak upload foto-foto kayak begitu, pasti ada yang nge-DM saya. Ya. Pak, udah lama nih ya nggak jalan pagi Olahraga nih. gitu. Kapan nih nge-gym lagi nih gitu. Jadi ketika kita mengatakan pada banyak apa namanya komitmen kita itu kita deklarasikan, kita declare gitu. Katakan pada banyak orang, saya mau begini gini gini gini. Jadi kalau orang bilang resolusi tahun baru, kan biasanya resolusi tahun baru itu kan hanya untuk diri sendiri ya. Yes. Dan penelitian menunjukkan bahwa yang berhasil itu hanya 16% loh, yang namanya resolusi tahun baru. Dan kebanyakan orang gagal di minggu pertama itu udah gagal gitu ya. Nah, karena itu declare sekarang. Saya pingin gini 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 gitu. Ya, kalau perlu kalau Anda melihat saya tidak melakukan itu, tolong bilang ke saya, nanti saya kasih hadiah. Nah, jadi ini bikin sebuah mekanisme diri sendiri ya melalui sosial media supaya nanti ada orang yang bisa mengingatkan Anda ketika Anda tidak melakukan itu. Tapi sekali lagi semangat dari orang dari luar itu hanya sebuah trigger saja. Hanya sebuah trigger, hanya sebuah cara gitu. Sekali lagi bukan mau pamer, bukan mau apa namanya memunculkan diri Anda di sosmed gitu, tapi kita ingin membuat orang mengingatkan kita gitu ya. Kita ingin membuat mekanisme supaya kita malu sama orang ketika kita tidak melakukan itu. Dan saya kira itu sah-sah saja gitu sebagai sebuah cara untuk menjadi lebih baik gitu, Audrey. Iya, dan juga mungkin apa ya, sebuah kebanggaan juga untuk diri sendiri ketika kita benar-benar melakukan apa yang mungkin kita inginkan, ya Pak Arfan. Jadi reminder yang manis juga untuk betul. kita. Dan ini penting. Jadi ada sebuah perasaan bangga gitu, Bu. Gue bisa loh gitu. Gitu ya. Dan perasaan bangga itu hanya bisa tercapai. Bangga adalah satu-satunya perasaan yang hanya bisa dicapai kalau kita punya achievement gitu. Dan kalau bicara achievement, jangan mikirin hal-hal yang besar-besar, enggak. Hal-hal yang kecil-kecil itu, bisa jalan pagi, bisa lari pagi, itu sebuah achievement. Dan kalau dilakukan berulang-ulang, Anda punya sebuah harga diri yang berbeda gitu. Dan Anda merasa lebih happy dengan diri Anda sendiri ketika kita mampu melakukan apa yang kita inginkan gitu. Oke. Itu, Audrey.